Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Rifki Ananta dengan NIM ASBES 2023 15116. Di sini saya akan mempresentasikan website dan demo dari paper saya, yaitu integrasi backbone ResNet 50 pada citra optik RGB dengan menggunakan Unet++ dan DeepLab V3 untuk pemetaan wilayah terdampak banjir dari citra penginderaan jauh. Pertama, pendahuluan, yaitu mengapa pemetaan banjir otomatis ini penting. Yang pertama, karena banjir menimbulkan kerugian finansial yang masif dan ancaman serius terhadap nyawa manusia dengan frekuensi yang terus meningkat akibat perubahan iklim dan urbanisasi. Yang kedua, metode survei lapangan konvensional tidak efisien, memakan waktu lama, dan berisiko tinggi pada area bencana yang luas dan sulit diakses. Lalu, kombinasi citra penginderaan jauh dengan deep learning menjadi standar baru, melampaui kemampuan adaptasi mesin learning klasik. Untuk tantangan teknisnya, model harus membedakan genangan air dengan objek visual serupa seperti jalan basah, jalan aspal basah, bayangan bangunan, dan pantulan cahaya matahari, tanpa kehilangan detail batas tepi maupun konteks spasial yang luas. Untuk tujuan dan kontribusi penelitiannya yaitu evaluasi head-to-head, membandingkan struktur nested skip Unet++ dan Outros Convolution DeepLab V3 pada dataset citra banjir RGB. Yang kedua, optimasi hyperparameter, mengoptimalkan fungsi kehilangan kombinasi untuk menyeimbangkan akurasi spasial dan sensitivitas deteksi. Yang ketiga, landasan sistem tanggap darurat, merumuskan konfigurasi model andal sebagai fondasi sistem pemetaan banjir otomatis berbasis remote sensing. Lalu ada Unet++ menggunakan nested skip pathways, yaitu evolusi dari arsitektur unit standar yang mengatasi kesenjangan semantik atau semantic gap antara fitur encoder mentah dan fitur decoder abstrak. Jalur konvolusi padat menjembatani subjaringan sebelum penggabungan air di decoder, menangkap detail topologi tepi air secara bertahap, dan meminimalkan information loss. Lalu unggul mendelineasi batas genangan banjir yang tidak beraturan dan terfragmentasi. Lalu ada DeepLab V3 yang menggunakan Outros Spatial Pyramid Pooling. Ini menitik beratkan penguasaan konteks spasial luas tanpa mengorbankan resolusi asli citra melalui konvolusi Outros atau dilasi. Modul SPP mengeksekusi beberapa laju dilasi berbeda secara paralel pada fitur map, lalu memperluas receptive field secara substansial untuk menangkap konteks multiskala, dan ini sangat efektif untuk citra pasca bencana berskala luas dari sistem udara Nirawak. Untuk research gap atau celah penelitiannya, Herlawati dan Handayanto membandingkan Unet versus DeepLab V3 Plus untuk tutupan lahan makro. Lalu Dovitas dan kawan-kawan mengoptimalkan model banjir via tuning parameter. Namun studi head-to-head Unet++ versus DeepLab V3 pada citra banjir RGB beresolusi tinggi masih sangat jarang dieksplorasi. Untuk posisi penelitiannya ini yaitu backbone-nya seragam. Ya, kita menggunakan backbone dari ResNet 50 pada kedua arsitektur untuk perbandingan yang adil. Lalu analisis trade-off fokus pada keseimbangan antara akurasi spasial global atau IOU dan sensitivitas deteksi atau recall. Lalu yang ketiga, landasan sistemnya nyata. Formulasi konfigurasi andal untuk sistem tanggap darurat bencana berbasis remote sensing. Oke, untuk alur penelitiannya, yang pertama yaitu ada dataset dari citra banjirnya, terdiri dari 600 data latih dan 63 data validasi. Data saat ini diambil dari Kaggle, lalu selanjutnya melakukan preprocessing data, yaitu meresize ukuran menjadi 512 x 512, melakukan normalisasi dan augmentasi. Lalu menggunakan arsitektur model, yaitu Unet++ dan DeepLab V3 dengan menggunakan backbone ResNet 50.
Untuk training dan optimasinya, loss BCE plus DICE LR scheduling. Evaluasi dan visualisasinya yaitu IOU, akurasi, DICE, dan recall. Untuk dataset dan augmentasi datanya, seperti yang tadi saya jelaskan, datasetnya ini terdiri dari 600 citra data latih dan 63 citra data validasi yang dan resolusi pixelnya menjadi 512 kali 512. Nah, ini adalah sumber datasetnya, yaitu dari Float Semantic Segmentation Dataset dari Kaggle, yaitu citra optik RGB dipasangkan dengan masker biner atau ground truth yang mencakup genangan air, bangunan, dan vegetasi. Preprocessingnya sinkronisasi koordinat masker citra, split train dan validation, dan normalisasi intensitas pixel 0 sampai 255 ke 0 sampai 1. Untuk teknik augmentasinya kita menggunakan spasial. Yang spasial yaitu horizontal flip, vertical flip, rotate 90 derajat, dan shift scale rotate. Untuk photometric, brightness atau kontras, lalu HSV jitter, dan Gaussian noise. Ini adalah konfigurasi pelatihan modelnya. Deep Lab V3 menggunakan optimizer ADAMW, strategi LR-nya menggunakan differential learning rate, dan epoch maksimumnya 30. Auxiliary classifier-nya aktif dan berbobot 0,4. Karakteristiknya fokus konteks spasial luas via ESPP. Untuk UNet++, optimizer-nya menggunakan ADAM standar. Untuk laju pembelajarannya segini, epoch maksimumnya 50 dan early stopping di 12, konvergensi loss-nya 0,1473, dan karakteristiknya fokus delineasi batas mikro. Untuk perbandingan performa modelnya, ini grafik untuk metrik evaluasi. Yang biru tua ini adalah Deep Lab V3 dan yang agak kehijauan ini adalah UNet++. Dapat dilihat kalau akurasi pixelnya Deep Lab V3 mendapatkan skor lebih tinggi dari UNet++ yaitu 97,80 dibanding 97,10, dan skor IOU-nya juga lebih tinggi Deep Lab V3 dan dash skornya juga. Tetapi Deep Lab V3 ini walaupun Deep Lab V3 ini unggul di IOU sebesar 95,33%, tetapi UNet++ unggul di recall sebesar 97,28%. Untuk hasilnya, keunggulan spesial dari Deep Lab V3 yaitu mekanisme ASPP mengeksekusi ekstraksi fitur secara paralel, menyesuaikan receptive field secara presisi untuk menangkap konteks objek pada berbagai skala spasial secara serentak, dan meminimalkan distorsi baik pada genangan raksasa maupun yang terfragmentasi di area sempit. Ini adalah IOU dari Deep Lab V3, ini dash score-nya, lalu akurasi pixelnya sebesar 97,8%. Untuk sensitivitas deteksi UNet, UNet++ Nested Skip Pathways mempertahankan serpian detail fitur visual tingkat rendah, memungkinkan model mendelineasi batas garis pantai, sungai, atau tepian genangan banjir secara mikro dengan akurat. Ini adalah hasil untuk UNet++-nya. Kesimpulan dari penelitian kami ini yaitu tidak ada model yang mutlak superior. Walaupun integrasi backbone ResNet 50 ini terbukti sangat efektif memetakan area genangan banjir, dan pemilihan arsitektur bergantung pada prioritas operasional. Di Deep Lab V3 ini akurasi spasialnya tinggi sehingga direkomendasikan untuk pemetaan observasi berskala makro, didukung ESPP yang tangguh, menangkap konteks multiskala. Sementara UNet++ dia meminimalkan false negatif,
direkomendasikan bila prioritas utama adalah meminimalkan area bencana yang luput dari pantauan. Lalu saran pengembangan selanjutnya adalah fusi sensor, mengintegrasikan citra optik RGB dengan data multispektral atau radar untuk mereduksi ambiguitas visual pada area kompleks. Lalu menggunakan backbone yang lebih ringan, substitusi dengan MobileNet V3 atau EfficientNet untuk memungkinkan pemrosesan real-time dari wahana udara nirawa atau drone. Lalu menggunakan Bayesian Optimization, otomatisasi pencarian kombinasi hyperparameter pelatihan yang paling optimal secara efisien. Lalu selanjutnya saya akan mendemokan webnya. Jadi ini adalah tampilan halaman depan dari websitenya. Di sini di header-nya terdapat ada tantangan, metodologi penelitiannya, ada arsitektur yang digunakan, hasil dari trainingnya, lalu untuk simulasi deteksi juga, lalu ada kesimpulan. Oke, lalu saya akan langsung saja menggunakan simulasinya. Pertama kita pilih gambar dulu. Oke, contohnya saya akan menggunakan gambar ini. Lalu kita klik analisis gambar. Kita tunggu dulu sampai analisis gambarnya selesai. Oke, analisisnya sudah selesai. Untuk hasil prediksinya terdeteksi banjir. Ini sudah detected dengan confidence-nya 11,94% dan flood area-nya 14,84%. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.